Nah, makanya di sini ada anak-anak kita, di sini ada menghafal Al-Quran ya. Alhamdulillah. Saya kasih modal. Ini yang terakhir. Saya kasih modal. Di sini masjid selalu ada pintu, sebelah kiri dan sebelah kanan. Pintu itu adalah pintunya imam. Saya pernah belajar tasawuf di Aceh, di Biren, sama guru Tasenur. Beliau sampaikan begini, 4 hal aja lalu nasalai imam. Nomor sidi, imam tidak boleh lewat pintu besar. Iaiku imangena aja lalu mulai pintu na makmunge. Masuklah melalui pintu kecil, karena itu pintu. Di sana malaikat menunggumu untuk mendoakan engkau. Jangan lewat di pintu makmum. Ya kung ka ima de tono lay pintu na makmunna, insyaallah de natasakka bacana de to nikalo ko makmunna. Na sabaya tu imangi ya kuikale o ko makmunna pasti lesse bacana. Magay na sabaya sei ka mangikue naya pokoe. Listrik kita di sini kalau di pembatas 900 watt, kemudian kita nyalakan 1000 watt balon, pasti sepa okoro magay nasaba yase imak denge na yonri imak denge makumati itu imangi ya nangkai imak dena mesi sampu bacana dena me makanja peringarana berarti yase ikutu makmun na alena. Kuncinya jangan lewat di pintu makmum, lewat di pintu khusus, karena di situ ada malaikat yang akan mendoakan kita. Yang kedua, idi imangi aja lalu ta sampaja sunnah kuilala masigi okoki bolata mas sampaja sunnah kega bolana imangi. Ini yang samping di sebelah sini atau di sebelah sini, itu rumahnya Rasulullah. Maka sholatlah di situ di dalam. Magai ya ko angka imang talu tau mina pananungang dena sampaja sunnah kuilala masigi. Tapi okomiro mas sampaja sunnah kecuali yang berjamaah, maka dena imangi na rekodena si runtuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu janjinya. Kemudian yang ketiga, ajak lalu tak dicarukun rota mancajimang. Tempat imam itu adalah mihrab. Mihrab itu 2 lapis. Kenapa? Karena dia tempat komunikasi langsung dengan Allah. Kenapa Nabi Zakaria tidak punya keturunan? Istrinya sudah menopause, tidak mungkin bisa melahirkan, tapi dia masuk berdoa di dalam mihrab, kemudian mengangkat tangannya di dalam sholat, langsung dijanji anak laki-laki yang bernama Yahya. Kenapa? Karena di mihrab. Guru Takiat Abdul Rahman Ambo Dalle kamarnya dibagi 2. Si puek nonroi mas sempajang, si puek nonroi matinro. Tempat sholatnya itulah dikatakan mihrab. Ya kong kasantrin na melo rewa na degaga na tamparan aganasan puang deka si gaga diku na melo ka rewa. Maka de guruta masuklah ke dalam kamarku, di situ ada bantal kecil, maka angkat itu dan mudah-mudahan ada rezeki yang kau dapat. Setiap anak-anak etamo korom maladui tidak pernah habis, dan semua santri yang minta itu tidak pernah kosong. Tapi denang kana taro di guru tokoro pulekendroi di dalam Al-Quran. Allah sudah memberitahukan kita, kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizkan qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Itu kuncinya. Jadi ya rupa Nabi Zakaria dia gaga anakna 50 tahun milau doang ngokubolana, tapi dia diterima sampajan, dia diterima donna. Doanya tidak mustajabah, sehingga dia mengambil anak perempuan anurena, kemanakannya dia ambil, itulah Maryam. Dia pelihara, bikinkan bilik, di dalam biliknya dia buat mihrab, tempat sholat. Ada 2 anak tangga. Itulah alasan kenapa mihrabnya imam itu 2 lapis. Lapisan bawah ada amla, lapisan kedua ada sajadah. Karena mihrabnya Maryam itu 2 anak tangga. Itu dalilnya. Maka ketika Nabi Zakaria membuka pintu kamar kemanakannya, mulai heran. Magai setiap hari dia bawakan makanan, tapi pas 3 tahun dia mulai kaget. Kenapa? Angka Andre naruntu ilalang. Anehnya lagi, makanan musim panas di musim dingin. Magi nang kadoriang ngoko kamara natanya waktu doriang. Magi nang kalase oko natanya waktu lase. Kenapa bisa ada kurma segar di sini dan di sini tidak ada pohon kurma? Aganasang Maryam. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, Nabi Zakaria mengatakan, "Anna laki haza?" Polekendro ye. Jawabannya Maryam cuma satu, "Huwa min indillah." Yaitu gagay lansu poloko pong Allah Ta'ala. Nabi Zakaria tidak percaya. Tanya ko Nabi, makunra-kunray. Saya ini Nabi, sudah puluhan tahun berdoa, tidak diijabah.
tidak diberikan anak, tapi engkau anak perempuan yang bukan nabi, kenapa bisa doamu tembus, bisa diberikan rezeki? Nabi Zakaria mengatakan, berarti bukan doamu yang mustajabah, tapi tempat inilah yang istimewa. Maka dia beritahu kemanakannya, keluar dari situ. As-Sukokutu niat tam. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Masuklah Nabi Zakaria di situ. Wa huwa qaimun yusolli. Matangangi tato masampajang. Rilalanna mihrabna Maryam. Aganilau Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Langsung dijawab, panadatul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab, annallaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Mustahil menurut akal sehat, karena istrinya sudah tidak haid. Tapi kenapa dia bisa hamil? Karena dia meminta di dalam mihrab. Seseorang yang berdoa di dalam mihrab, sesuatu yang mustahil itu tidak akan pernah terjadi. Mustahil. Kenapa? Karena Allah yang akan langsung membantunya. Itulah kelebihannya mihrab. Magi gurutta nangka mihrabna nasabak kong kasantrina melo rewa dengan tamparang nasurit tamu korodan, tidak pernah habis uangnya. Itu langsung dari Allah. Itulah rahasianya. Kenapa setiap ulama ada namanya kamar pribadi? Karena di dalam kamar pribadi di situ ada tempat sholat khusus. Cuma kadang ini Pak, malok bolata, malok kamarata, WC mi pakanjaki, tapi tempat sholat tidak ada. Puluhan juta anggarannya membuat WC dan kamar mandi, tapi mihrab untuk berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin, sehingga doa kita susah mustajabah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.